Shalom, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan. Marilah kita akan membaca bagian firman Tuhan. Di sepanjang minggu ini kita akan merenungkan dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencuai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak semua orang senang kepada kita. Tidak semua orang suka kepada kita. Tetapi imanilah bahwa Tuhan selalu memakai seseorang untuk menolong, untuk membantu, untuk menopang, dan untuk mendukung kita. Bacaan kita hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini, saudara, ada orang juga yang seperti itu. Bahkan ada orang yang kelihatan secara manusiawi, kelihatan rohani, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang tersembunyi. Ada mungkin rasa iri, ada rasa benci, sehingga kemudian dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Coba kita lihat, bacaan ini mengungkapkan ada seorang ahli Taurat. Ada seorang ahli Taurat yang dikatakan oleh Alkitab di sini, dia datang untuk mencobai Yesus. Untuk mencobai Yesus. Jelas motif dari orang ini. Jelas motif yang ada di dalam dirinya. Bahwa dia mau mencobai Yesus tentu untuk apa, saudara? Dia ingin menjatuhkan Yesus, dia ingin mencari kesalahan Yesus, dia ingin menjebak Yesus. Tetapi dengan metode yang luar biasa. Caranya adalah dia bertanya. Dia mempergunakan cara yang kelihatannya merupakan cara yang halus untuk mencari kesalahan Yesus. Yaitu dengan cara bertanya. Bertanya apa? Dikatakan di sini. "Apa, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini satu pertanyaan sebenarnya yang sudah dipahami jawabannya oleh si ahli Taurat ini sendiri, saudara. Tapi dia coba untuk mencari kesalahan Yesus. Supaya kalau Yesus salah menjawab, tentu itu akan menjadi bumerang bagi Yesus. Saudara yang dikasih, kadang-kadang kita dalam kehidupan ada orang juga yang seperti ini. Mau dan mau dan mau,
ingin mencari kesalahan kita. Ingin mencari apa yang menjadi kekurangan kita. Ada memang pertanyaan yang sifatnya memang perlu untuk dijawab karena orang itu tidak tahu jawabannya apa. Tapi ada pertanyaan yang sifatnya untuk menjebak, untuk mencari kesalahan. Dan apa yang ada di sini, pertanyaan ini adalah upaya untuk mencari kesalahan Yesus. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau keadaan-keadaan seperti ini, saudara. Bahwa ada orang tertentu yang bisa saja dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, karena tidak senang dengan keberadaan kita, tidak senang dengan kehidupan kita, ia mencari sesuatu yang bahkan sesuatu yang kelihatan sangat baik, sangat indah, sangat bagus, tetapi tujuannya sudah jelas. Motif yang ada di dalam dirinya adalah ingin menjatuhkan. Karena di sini dikatakan mencobai Yesus. Motif yang ada dalam diri si ahli Taurat ini tentu adalah motif yang negatif dalam dirinya. Motif negatif ini sering ada dalam kehidupan orang yang ingin menjatuhkan orang lain. Saudara yang kekasih, tapi puji Tuhan, Yesus dengan bijaksana dia menjawab, saudara. Yesus dengan bijaksana dia merespon. Dia tidak merespon secara emosional. Yesus tidak merespon secara negatif apa yang disampaikan oleh ahli Taurat ini. Apa yang dia katakan? Dia ungkapkan di sini, Yesus kepadanya berkata, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus mengembalikan kepada apa yang diketahui si ahli Taurat ini. Dia membuka pemikiran. Jawab si ahli Taurat ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudara lihat, respon Yesus adalah memberikan gambaran, pemahaman, pengertian yang sebenarnya sudah dimiliki oleh si sang ahli Taurat ini. Tapi jelas apa yang disampaikan Yesus tentang kasih itu, apa yang disampaikan Yesus tentang mengasihi itu adalah bagian dari apa? Ia ingin mengungkapkan tentang apa? Yesus katakan dalam di ungkapan ini, maka engkau akan hidup kalau engkau melakukan kasih itu. Justru respon dari Yesus. Yesus tidak membalas motif negatif dari ahli Taurat ini dengan justru Yesus mengungkapkan motivasi kehidupan, motivasi iman. Dan harusnya dalam kehidupan kita, saudara, kita bisa menemukan orang yang punya niat yang mungkin tidak baik kepada kita. Kita bisa menemukan orang yang punya niat yang jahat kepada kita. Atau kita bisa merasakan cara orang memperlakukan kita dengan tidak pantas dan tidak layak. Tapi belajar dari Yesus. Ini sebenarnya salah satu bagian penting dari belas kasihan itu, yaitu apa? Yesus mengungkapkan, kalau engkau melakukan itu, maka engkau akan hidup. Yang Yesus ungkapkan adalah apa? Motivasi iman. Niat yang buruk, niat yang jahat, sesuatu yang tidak mengenakan, yang diberikan orang kepada kita, tidak berarti kita harus melakukan hal yang sama kepada mereka. Tapi belajar dari Yesus, bahwa apa? Justru Yesus meresponnya dengan memberikan motivasi iman. Dia memberikan motivasi iman, kasih. Saudara yang kekasih, dalam hidup kita, kalaupun kita menemukan kehidupan kita menjumpai orang seperti itu, saudara, bukan kita membalas cara sikap perilaku mereka. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah ungkapkan segala sesuatu yang tidak enak yang kita terima. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita terima dari orang lain. Dengan ungkapan kasih. Dengan memberikan dorongan, memberikan motivasi iman. Memberikan pengarahan, memberikan sesuatu yang justru akan mengubah persepsi dan kehidupan orang itu. Tapi yang kedua, saudara, dia bicara tentang substansi. Setelah itu, Yesus bicara tentang apa? Karena orang ini ternyata tidak puas, dikatakan untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Tidak selesai pada tahap pertama. Demi untuk membenarkan dirinya, si ahli Taurat ini kemudian melanjutkan lagi pertanyaannya kepada Yesus, sehingga kemudian dia bertanya, dan siapaku? Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Nah, di sini dia bercerita tentang apa? Dia bercerita tentang ada yang datang dari seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini kemudian
Dikatakan dalam bacaan ini adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Orang ini jatuh ke tangan penyamun. Dia disiksa habis-habisan. Dia diperlakukan luar biasa. Dia menderita pada waktu itu. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara, kita perlu ketahui. Di sini dikatakan ini jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ini adalah satu jalan di mana biasanya di situ banyak orang lewat. Nah, termasuk yang lewat di situ termasuk para imam dan orang Lewi. Nah, kota Yeriko memang dikenal, saudara, sebagai salah satu atau bukan salah satu, merupakan tempat yang banyak imam yang ada di situ dan orang Lewi. Diperkirakan pada masa itu ada kira-kira 12.000 imam atau orang dan orang Lewi yang ada di kota Yeriko. Sehingga kota Yeriko dikenal dengan kota imam. Dan di situ, di jalan itu, mungkin si imam ini dan orang Lewi ini baru pulang dari pelayanannya. Sehingga mereka akan pulang ke rumah. Jadi dari Yerusalem, tempat bait Allah ada, mereka kemudian akan pulang. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan orang yang tadi ini. Yang sedang menderita. Yang sedang mengalami kesusahan karena diperlakukan tidak pantas oleh penyamun. Karena dirampok habis-habisan oleh penyamun. Dalam perjalanan itu, saudara, nah disinilah terjadi apa? Yesus menceritakan bahwa pada waktu itu imam ini lewat. Kemudian orang Lewi ini pun lewat di situ. Nah, tetapi apa yang terjadi? Respon mereka apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam cerita itu, imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dan hal yang sama pun dilakukan oleh orang Lewi. Jangan lupa, imam adalah seorang yang melayani di bait Allah. Dan orang Lewi adalah orang yang membantu si imam itu. Mungkin kita bertanya, kenapa imam itu hanya sekedar melewati? Dan dikatakan di sini, ia melihat orang itu tetapi ia melewati. Ia melihat, tetapi ia melewatinya. Dari mana? Dari seberang jalan. Memang, saudara, ada beberapa alasan yang mungkin saja membuat imam itu tidak bisa untuk menolong orang yang lagi sekarat itu. Mengapa sekarat? Dikatakan setengah mati. Dia dalam kondisi setengah mati, orang yang diserang oleh penyamun ini. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita ingat bahwa dalam Bilangan pasal 19 ayat 11 dikatakan orang yang kena kepada mayat itu, orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Saudara yang kekasih, kalau seorang imam dia najis selama 7 hari, berarti dia tidak boleh melayani dalam pelayanan di bait Allah pada masa itu. Sehingga kemudian dia berpikir, jangan-jangan kalau orang ini sudah mati atau sudah menjadi mayat, dia tidak bisa pelayanan lagi. Tetapi saudara yang kekasih, ini adalah bagian penting dari apa? Yesus mau berkata, ini bukan berarti imam ini diajar untuk melanggar aturan secara seremonial. Tidak. Memang kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 19 ayat 12, di sana dia kembali bisa menjadi tahir kalau dia membersihkan dirinya dengan air dalam jangka waktu 3 hari. Tetapi yang Yesus mau katakan bahwa kasih itu melampaui sesuatu yang sifatnya seremonial saja. Kasih itu menjangkau batas-batas yang disekat-sekat oleh berbagai hal dalam kehidupan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saya pernah mendengar orang yang mengatakan tidak perlu melayani orang itu karena dia kurang aktif dalam pelayanan. Kita tidak perlu mengunjunginya. Kita tidak perlu memberikan diakonia kepadanya karena dia kurang aktif dalam ibadah. Padahal apa, saudara? Bahwa bukan berarti kita membuat dia untuk terus-menerus melakukan kesalahan dengan perilakunya, dengan kehidupannya yang tidak mau aktif dalam pelayanan. Tetapi kasih menjangkau semua orang. Siapapun dia, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus melayani orang itu. Dalam segala keberadaan kehidupannya. Sehingga batas-batas seremonial kita tidak boleh membatasi kasih yang menembus kehidupan pribadi setiap orang. Batas-batas seremonial kita tidak boleh menghalangi ungkapan-ungkapan kasih kita. Mungkin itu menjadi hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita. Oh tidak, karena dia tidak aktif, saya tidak mau memberikan yang terbaik baginya. Saya tidak mau melayani dia. Kami tidak mau melayani dia. Tetapi kasih melampaui itu, saudara. Tapi juga
Mungkin saja si imam ini beranggapan bahwa kalau dia lewat, akan di belakangnya ada orang Lewi. Si orang Lewi bisa menghandle itu. Dia menggantungkan apa yang bisa dia kerjakan dengan orang lain. Kadang-kadang bisa juga kita seperti itu. Kita berpikir bahwa bisa saja orang lain saja yang membantu. Orang lain kan bisa membantu, tidak perlu saya. Kita mengharap apa yang dilakukan oleh orang lain. Padahal apa? Ketika Tuhan membutuhkan kita untuk kita bertindak, kita tidak perlu untuk mengharapkan bahwa nanti saja orang lain yang mengerjakan. Kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan, saudara. Kalau kita bisa lakukan, kita bisa melakukan yang terbaik, kita lakukan. Orang lain bisa menopang. Tetapi kalau sesuatu itu dipercayakan kepada kita, jangan kita abaikan panggilan itu. Kalau sesuatu itu dipercayakan kepada kita, jangan kita abaikan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengasihi orang lain, membantu orang lain, menopang orang lain, mendukung orang lain. Bahkan bacaan kita bukan cuma sampai di situ. Si orang ini, saudara, yang kemudian menderita. Dalam kondisi menderita itu, ya syukur pada waktu itu Yesus menceritakan ada orang Samaria. Sementara orang Samaria ini kemudian bisa membantu. Padahal orang Samaria pada zaman itu, saudara, sudah dianggap orang kafir. Kenapa? Karena orang Samaria ini antara Israel utara dan selatan. Orang Israel selatan menganggap si orang Israel yang ada di utara ini sudah terkontaminasi dengan orang-orang kafir. Sehingga apa? Sepertinya dianggap orang Samaria ini sesuatu yang tidak pantas, tidak layak. Tetapi justru orang Samaria ini yang membantu si orang yang menderita ini, saudara. Saudara yang kekasih, mungkin ada orang di dekat kita yang kadang-kadang tidak peduli dengan kita. Tapi ada orang yang jauh dari kita justru tahu tentang apa yang kita alami. Dia memahami apa yang kita rasakan. Bukan sekedar memahami. Bahkan orang ini bukan hanya sekedar melihat dari jauh. Tetapi dia mendekat dan dia membantu. Saudara yang kekasih, dalam hidup ini, dalam pelayanan ini, dalam apa yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan butuh kita untuk memiliki perasaan belas kasihan. Kita perlu perasaan untuk mengasihi, tetapi juga kita perlu tindakan untuk berkorban. Itu ekspresi kasih kita. Kalau kita melakukan itu, saudara, kita sungguh percaya bahwa tidak akan kehilangan bagian besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Di saat kita menopang, mendukung orang lain, membantu orang lain dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, maka kita sungguh percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Karena Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita. Bahkan di saat kita berdosa pun Tuhan sudah memberkati kita. Lebih lagi dalam hidup ini. Di saat kita selalu tetap setia, berbagi kasih dengan orang lain, percayalah kasih Tuhan akan semakin berlimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.